Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer. Dan sekarang mari kita bedah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika semua murid Orokodaki selamat? Siapa yang akan menjadi paling kuat? Jika semua murid yang dilatih oleh Urokodaki Sakonji dapat bertahan hidup di dalam serial Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, hal itu akan memiliki dampak yang signifikan terhadap cerita dan dinamika korps pemburu iblis. Berikut adalah beberapa implikasi potensialnya. Yang pertama, peningkatan kerjasama tim. Dengan semua murid Urokodaki yang selamat, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama sebagai tim yang baik. Pengalaman dan pelatihan bersama mereka di bawah Urokodaki kemungkinan besar akan menumpuk ikatan yang kuat dari kerjasama tim yang efektif. Hal ini dapat mengarah pada upaya yang lebih strategis dan terkoordinasi dalam pertempuran mereka saat melawan iblis. Kedua, keahlian yang beragam. Nah, setiap murid dari Urokodaki pasti memiliki kekuatan, kemampuan, dan gaya bertarung yang unik. Dengan membuat mereka semua bertahan hidup, berarti korps pemburu iblis akan memiliki beragam keterampilan yang dapat mereka gunakan. Keragaman ini dapat terbukti menguntungkan dalam menghadapi berbagai jenis iblis, karena setiap murid dari Urokodaki pasti dapat berspesialisasi dalam menangani tantangan tertentu. Ketiga, peningkatan kekuatan dalam jumlah. Kelangsungan hidup semua murid Urokodaki akan meningkatkan kekuatan dan jumlah keseluruhan korps pemburu iblis. Mereka akan memiliki banyak petarung yang berbakat dan cakap, serta ahli dalam anggota murid dari Urokodaki itu, yang akan meningkatkan kemampuan mereka untuk memerangi iblis dan melindungi umat manusia. Peningkatan kekuatan ini juga dapat menghasilkan keuntungan yang cukup strategis, yang lebih besar ketika merencanakan misi dengan keterlibatan mereka. Nah, selain daripada itu semua, jika seluruh murid Urokodaki hidup, maka hanya murid dari teknik pernafasan airlah yang diajari oleh Urokodaki yang akan menjadi pemburu iblis dengan anggota terbanyak dari cabang pernafasan air, yang juga memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan untuk anggota terkuat di antara murid Urokodaki adalah tidak lain tidak bukan Tanjiro Kamado. Alasannya adalah walaupun dia belajar teknik pernafasan air, Tanjiro sudah memiliki tubuh kuat dari keturunan teknik pernafasan matahari, sehingga tidak ada yang lebih kuat dari Tanjiro daripada murid-murid Urokodaki yang lain. Dan di antara murid-murid Urokodaki lainnya, terlebih lagi murid Urokodaki yang terkuat dan pemberani yang sudah diakui Gyu pun masih tetap kalah saat melawan iblis tangan. Sedangkan Tanjiro berhasil mengalahkannya dengan kepintaran analisa pertarungannya di tengah pertempuran. Jadi, sudah sewajarnya Tanjiro lah yang menjadi murid terkuat dari segala murid Urokodaki, sang pengguna pernafasan air. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika Yorichi ada di Kastil Infinity? Jika Yorichi Tsugukuni berada di Kastil Infinity dan menjadi kubu para pemburu iblis, berarti hal itu akan terlepas dari cerita utamanya, dan itu akan sangat bergantung pada keadaan dan pilihan narasi cerita tersebut. Namun mengingat keterampilan dan kemampuan Yorichi yang luar biasa, kemungkinan besar dia akan menjadi ancaman yang signifikan bagi Kokushibo, Muzan, dan iblis lainnya yang ada di dalam kastil. Sehingga dengan pilihan yang tepat, Nakime sudah pasti akan menjauhkan Yorichi dari Muzan. Dan bahkan bisa saja Nakime akan langsung mengeluarkan Yorichi dari dalam kastil Infinity-nya tanpa sepengetahuan Yorichi untuk menghindari pertempuran yang tidak diinginkan bagi kubu Muzan atau kubu para iblis. Namun lain halnya jika saat Kokushibo menyadari keberadaan Yorichi di kastil Infinity, bisa saja karena ambisinya yang ingin menjadi kuat melebihi saudaranya Yorichi tersebut, dia pasti akan meminta Nakime untuk mempertemukan Yorichi dengannya melalui teknik kastil Infinity yang dimiliki Nakime. Sehingga jika itu terjadi, sudah pasti akan terjadi sebuah pertarungan yang dahsyat antara Yorichi dengan Kokushibo. Nah, pada dasarnya Yorichi dianggap sebagai salah satu pemburu iblis terkuat dalam sejarah, memiliki kekuatan, kecepatan, dan keterampilan ilmu pedang yang luar biasa, dan bahkan mampu menggunakan teknik pernafasan matahari, yaitu sebuah bentuk pertarungan yang unik dan sangat kuat di antara teknik pernafasan lainnya.
Kemampuannya ini memungkinkannya untuk menghadapi banyak iblis secara bersamaan dan mengalahkan mereka dengan relatif mudah. Nah, jika Yorichi berhadapan dengan Kokushibo di dalam Kastil Infinity, kemungkinan besar Yorichi akan mengajak bertarung dan akan terjadi pertempuran sengit antara dua pejuang yang tangguh tersebut. Dan hasil dari pertarungan semacam itu akan bergantung dari beberapa faktor, termasuk kemampuan masing-masing, strategi, dan keadaan tambahan atau perkembangan plot yang diperkenalkan oleh cerita. Nah, tapi jika di sini Yorichi memenangkan pertarungannya, maka itu adalah sebuah keunggulan bagi pasukan pemburu iblis untuk mengalahkan pasukan iblis Muzan. Tapi lain halnya jika kita berdasarkan pada cerita utamanya. Hal ini sudah pasti tidak mungkin karena Yorichi telah lama mati sebelum terjadinya perang di dalam Kastil Infinity. Namun, jika terlepas dari cerita seperti penjelasan sebelumnya, ada kemungkinan lainnya, yaitu Yorichi muncul di Kastil Infinity sebagai iblis dan menjadi sekutu Muzan, sehingga kesempatan para pemburu iblis untuk menang sangatlah sulit, karena mereka sudah pasti harus berhadapan dengan sang pencipta teknik pernafasan itu sendiri, sekaligus sang terkuat di antara pendekar pedang teknik pernafasan manapun. Dan ini akan menjadi mimpi buruk bagi para pemburu iblis jika ingin melanjutkan pertarungan secara langsung di Kastil Infinity. Pertanyaan ketiga, mengapa korps pembasmi iblis tidak punya kumis? Tidak adanya kumis di antara anggota korps pemburu iblis bukanlah pilihan yang disengaja atau persyaratan yang diberlakukan oleh korps itu sendiri. Ini hanyalah keputusan gaya yang dibuat oleh pencipta Kimetsu no Yaiba. Tapi dalam banyak karya fiksi, anime, ataupun manga, desain karakter dibuat dengan hati-hati untuk menyampaikan sifat kepribadian atau temak tertentu. Si pencipta Kimetsu no Yaiba mungkin telah memilih untuk tidak menyertakan kumis pada anggota korps pemburu iblis untuk memberikan estetika visual tertentu atau untuk membedakan mereka dari karakter-karakter anime lainnya. Tapi perlu diingat lagi bahwa pilihan desain dalam dunia anime atau manga bersifat subjektif dan dapat sangat bervariasi. Dan tidak ada alasan yang melekat mengapa anggota korps pemburu iblis tidak dapat memiliki kumis jika penciptanya memilih untuk memasukkan hal tersebut. Pada akhirnya, hal ini tergantung pada visi artistik dan keputusan kreatif dari individu tersebut yang bertanggung jawab untuk membentuk dunia anime atau manga yang dibuatnya. Dan pada akhirnya, alasan spesifik tidak adanya kumis di antara para anggota korps pemburu iblis akan bergantung pada pilihan kreatif yang dibuat para penulis, seniman, atau pencipta cerita dari Kimetsu no Yaiba tersebut. Terlebih lagi, karena sang pembuat Kimetsu pastinya mengambil gambaran karakter visual yang terlihat lebih modern, sehingga setiap karakter di Kimetsu no Yaiba pastinya akan terlihat lebih fresh dan nyaman untuk dilihat. Karena pada dasarnya, selain sang mangaka Kimetsu no Yaiba membuat anggota korps pemburu iblisnya tidak memiliki kumis, ada kemungkinan karena kebiasaan pandangan orang Jepang masa kini yang menganggap kumis atau jenggot adalah sesuatu yang tidak terlihat rapi. Maka dari itu, sang pembuat Kimetsu no Yaiba membuat karakternya tidak memiliki kumis agar terlihat fresh dan enak dipandangnya. Dan juga di lain sisi, karena rata-rata anggota korps pemburu iblis adalah anak muda di bawah 30 tahun, sudah selayaknya jika mereka rata-rata tidak memiliki kumis karena gen yang mereka miliki. Karena pada dasarnya gen orang Jepang tidak banyak yang memiliki kumis tebal, sehingga hal tersebut bisa dianggap wajar. Dan demikian adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi adapun dari sebagian jawaban ini, itu semua adalah analisa serta pendapat dari kami semata, bukan fakta yang sebenarnya ada dalam Kimetsu no Yaiba. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.